Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Sahabat guru, video kali ini saya akan membahas tentang soal UP Pedagogik untuk guru PGSD dengan mata pelajaran IPA. Video ini merupakan video kedua saya membahas soal UP Pedagogik untuk PGSD. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan video saya sebelumnya di bagian pertama, nanti bisa lihat di deskripsi, linknya ada di sana. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, sahabat guru, saya informasikan bahwa jawaban yang saya berikan untuk soal yang ada di video-video saya merupakan jawaban yang saya yakini benar berdasarkan pemahaman saya. Jika sahabat guru memiliki pemahaman dan jawaban soal yang berbeda, itu sangat diperbolehkan karena memang pemahaman kita terkait menganalisa soal, maunya soal apa itu berbeda. Yuk, kita langsung ke soal yang pertama. Di sini capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi pedagogik, Techno-Pedagogical Content Knowledge, atau TPEK, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, model, dan prinsip-prinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik, dengan indikator esensial, yakni disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam pembelajaran IPA. Soalnya, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Nah, sahabat guru, kata kunci yang ada pada soal di sini adalah membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi dan akan memuai. Jadi, metode yang digunakan untuk membuktikan suatu kasus itu apa? Apakah demonstrasi, eksperimen, tanya jawab, diskusi, atau ceramah? Kalau menurut saya dari soal ini, untuk membuktikan bahwa logam itu jika dipanasi akan memuai, maka kita harus mencobanya secara langsung, yaitu dengan cara B, eksperimen. Siswa mencoba langsung mengeksperimen untuk membuktikan bahwa sebagian logam apabila dipanasi akan memuai. Kita lihat pembahasannya di sini. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai jika disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Jadi jawaban yang tepat adalah B, eksperimen. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan capaian pembelajarannya, menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi 1. Melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA. Nah, di sini soalnya kita diminta untuk membuat rubrik penilaian praktikum. Soalnya, perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah
A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Nah, sahabat guru, kita lihat soal di sini, kata kuncinya adalah kreatif. Jadi siswa diminta untuk kreatif dengan kita menyajikan rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif dalam melakukan percobaan. Jika saya perhatikan antara A, B, C, dan D, E, maka jawaban yang paling tepat yang memiliki unsur kreatif adalah jawaban C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Nah, dalam pilihan jawaban yang C ini, ada unsur kreativitas siswa. Sebelum siswa menggunakan telur, mereka melakukan uji coba terlebih dahulu kepada kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama. Jadi jawaban tepat adalah C. Lanjut ke soal yang ketiga, di mana capaian pembelajarannya adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator esensialnya, yaitu membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Soalnya, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Nah, kata kuncinya di sini adalah soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di antara pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yakni mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Karena dengan ada kata mengapa atau bagaimana, itu memberikan siswa untuk memiliki proses berpikir dalam menjawab soal. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu soal yang terakhir di video saya kali ini. Nah, sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video selanjutnya. Oke, sahabat guru, untuk yang keempat, yaitu mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Dengan indikatornya disajikan kasus, peserta diminta menentukan rumusan masalah dan pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. Kita lihat soalnya di sini. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perlambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa?
C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Nah, sahabat guru, jika kita lihat soalnya di sini adalah yang diminta pertanyaan apa yang cocok untuk mengidentifikasi masalah PTK-nya. Masalah PTK-nya adalah dalam soal ini, Bu Santi itu memiliki masalah, yakni pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM untuk untuk membelajarkan materi gelombang bunyi. Kira-kira untuk masalah itu, pertanyaan identifikasi masalah apa yang cocok. Nah, di antara jawaban A, B, C, D, dan E, itu yang paling cocok menurut saya yaitu yang B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Karena itu akan berpengaruh dengan mengapa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Santi itu banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Terlihat pembahasannya, permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal tadi, dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Jadi jawaban tepat adalah B. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.